Baik, Bapak Ibu semuanya, karena tadi Bu Eka itu adalah suhu saya, semua materi sudah sangat komplit yang disampaikan Bu Eka tadi. Kami nanti hanya mau menyampaikan perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Timur. Next slide, please. Tadi Bu Eka sudah menyampaikan terkait makroekonomi dari Provinsi Jawa Timur. Next, Bapak Ibu peserta Jawa Timur luasnya sekitar 48.037 km persegi, di mana terdapat 41,81 juta jiwa, yang mayoritas banyak perempuannya, tapi tidak menyarankan untuk bapak-bapak pindah ke Jawa Timur ya, karena di sini banyak perempuannya. Kemudian wilayah administrasi kami ada 38 kabupaten kota yang terdiri dari 666 kecamatan bahan. Next. Untuk perekonomian dari Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan kedua, Jawa Timur masih berada di atas nasional sebesar 5,15 dengan kontribusi PDRB Jatim terhadap PDB nasional sebesar 14,35%, yang didukung oleh sektor industri pengolahan sebesar 23,55%, sektor perdagangan 20,09%, sektor pertanian 32,82%, dan 14 sektor lainnya sebesar 23,54%. Next. Untuk kinerja ekspor Jawa Timur dari Januari sampai Oktober 24 dan Januari sampai Oktober 25 mengalami penaikan, di mana negara tujuan ekspor pada tahun ini masih diduduki oleh negara Swiss, Tiongkok, Amerika, ASEAN, dan Uni Eropa. Dengan komoditi ekspor 5 terbesar antara lain adalah perhiasan, tembaga, lemak dan minyak hewan nabati, kayu dan barang dari kayu, serta berbagai produk kimia lainnya. Next. Nah, di sini kami akan menginformasikan program dan strategi peningkatan ekspor yang telah dilakukan di Jawa Timur. Antara lain terkait pengembangan ekspor, kami ada beberapa program, yaitu promosi perdagangan melalui kegiatan promosi baik dalam dan luar negeri. Kemudian ada business matching, baik itu online, offline maupun hybrid. Kemudian kami juga ada webinar pengembangan dan perluasan pasar ekspor, serta yang terbaru adalah pengembangan desa devisa. Bapak Ibu semuanya, Jawa Timur juga melakukan kerjasama dengan beberapa instansi terkait atau stakeholder terkait. Antara lain adalah Bank Jatim. Kami bekerja sama dengan Bank Jatim untuk kegiatan JXTA, Jatim Export dan Trade Assistant, di mana kegiatan ini adalah kegiatan pelatihan untuk pengembangan pelaku usaha Jawa Timur, khususnya UKM, untuk bisa ekspor. Di Kementerian Perdagangan sudah kita ketahui bersama tadi yang telah disampaikan oleh Bu Eka terkait program bisa ekspor. Ini adalah program-program yang ada di daerah yang kami kerjasamakan dengan beberapa instansi terkait. Kemudian ada Indonesia Exim Bank. Kami bekerja sama dengan LPI yang sekarang berganti nama ya. Itu adalah kegiatan CPNE, Coaching Program for New Exporter. Sama dengan program JXCE, cuman di program CPN ini ada beberapa kategori yang nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Kemudian kami juga tentunya bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan seperti yang disampaikan oleh BEK tadi, adalah program ekspor coaching program yang dilaksanakan kurang lebih 1 bulan, yang diisi dengan 8 tahap kalau nggak salah. Next. Berikut kami informasikan terkait program-program yang ada di Disperindak yang tadi yang bekerja sama dengan Bank Jatim atau JXTA.
Di sini kita sudah melakukan beberapa kerjasama mulai tahun 2023 sampai tahun 2025. Bentuk kerjasama ini adalah pelatihan dengan bekerja sama mendatangkan perwadak sekaligus calon buyer dari negara tersebut. Eh, Pada tahun 2023, kami telah melakukan di Probolinggo dan Kediri dengan atas perdagangan Kuala Lumpur serta membawa buyer dari Malaysia untuk komoditi makanan minuman. Kemudian dengan pada tahun 2024 kami juga melaksanakan di Jember sama masih dengan tasa perdagangan Kuala Lumpur, komoditinya juga masih sama yaitu makanan olahan. Dan tahun ini kami melakukan di Madiun bekerja sama dengan Perwadak Korea Selatan. Buyer yang dia bawa pada saat itu adalah produk kerajinan. Next. Nah, untuk yang pelatihan ekspor bekerja sama dengan Exim Bank tentang bagaimana cara mengkurasi peserta-peserta yang kami fasilitasi. Nah, terkait dengan CPNE ini ada dua metode kurasi. Yang pertama adalah mereka mengisi form pendaftaran serta interview on call one on phone call, di mana calon pesertanya adalah usulan dari Disperindak serta mereka melakukan kurasi online dengan menyebarkan e-flyer yang telah dibuat. Untuk tim kurasi dari LPI ini mereka dari internal serta dari dinas terkait dan dari praktisi ekspor. Ada tiga kategori yang ditetapkan oleh LPI. Yang pertama adalah untuk pelatihan UKM potensial ekspor dengan kriteria mampu berproduksi berskala besar, kemudian memiliki jumlah karyawan lebih dari 3 orang, serta biaya produksi lebih selama 1 tahun minimal 150 juta rupiah. Kemudian kategori yang kedua adalah UKM siap ekspor dengan kriteria sudah pernah melakukan ekspor atau supplier eksportir dan memiliki potensial buyer, kemudian memiliki jumlah karyawan lebih dari 5 orang, serta biaya produksi selama 1 tahun minimal sebesar 300 juta. Dan kategori yang ketiga ini adalah UKM mahir ekspor. Kriterianya sudah melakukan ekspor minimal 1 tahun dan usaha berjalan minimal 2 tahun serta memiliki buyer tetap. Kemudian memiliki jumlah karyawan lebih dari 10 orang dan biaya produksi selama 1 tahun minimal sebesar 500 juta rupiah. Next. Ini adalah coaching program yang disampaikan Bu Eka tadi. Kami bekerja sama dengan BPIJP, Kementerian Perdagangan. Ini adalah program pelatihan selama kurang lebih 1 tahun yang terpanjang dari 2 pelatihan yang sebelumnya. Jadi dalam pelatihan ini kita ada 8 tahap. Yang pertama adalah workshop dan verifikasi perusahaan terlebih dahulu. Kemudian ada training of exporter. Kemudian pendampingan market development, pendampingan produk, training of exporter lanjutan lagi, business matching, progress monitoring, dan evaluasi serta penutupan. Untuk peserta-peserta dari 3 program tersebut nanti akan kami jelaskan bagaimana kami cara mendapatkannya. Next. Nah, ini adalah program yang kami lakukan juga selain pelatihan, yaitu webinar peluang pasar ekspor, webinar produk ekspor yang bekerja sama tentunya dengan perwakilan perdagangan yang ada di luar negeri, baik itu ATPC maupun atas perdagangan, serta webinar terkait tata cara ataupun regulasi ekspor terbaru yang kami sampaikan melalui IG dari Disperindak Provinsi Jawa Timur. Next. Nah, ini adalah kegiatan bisnis matching online dan offline yang telah kami lakukan selama ini. Pada tahun 2024, kami telah melakukan bisnis matching offline antara Jawa Timur dengan Malaysia, Jepang, dan Cina, kemudian online dengan Madagaskar, India, dan Korea Selatan. Serta yang
tahun 2025 ini kurang lebih kami telah melakukan dengan Malaysia lagi, Singapura, bisnis matching offline dengan Cina, Kuwait, dan Libya. Untuk bisnis matching ini kami bekerja sama dengan Perwadak seperti yang kami sampaikan tadi, serta dengan diaspora Jawa Timur yang ada di negara tujuan. Next. Ini program prioritas dari Ibu Gubernur itu adalah pengembangan desa devisa lebih 290 desa dan terbesar uh, 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 dari Indonesia. Komoditi unggulan dari masing-masing. Fasilitas yang kita berikan pada desa-desa tersebut adalah terkait pelatihan potensi ekspor serta bantuan peralatan untuk produksi mereka. Next. Ini adalah kegiatan kami pelepasan ekspor. Ada beberapa pelepasan ekspor yang telah kami lakukan, antara lain kemarin juga sudah dilakukan dengan Kementerian Perdagangan, pelepasan ekspor di 8 kota yang di Jawa Timur dihadiri Ibu Mendak, dan kemarin setelah pelepasan ekspor juga ada kunjungan ke UKM-UKM potensi ekspor yang kita fasilitasi yang telah berhasil mengembangkan pasarnya di luar negeri. Next. Kemudian kegiatan kami yang lain, misi dagang luar negeri. Misi dagang ini kami sudah lakukan mulai tahun 2022 sampai dengan 2025 ke beberapa negara, antara lain Saudi Arabia, Malaysia, Timor Leste, Hong Kong, Jepang, dan tahun ini Singapura. Kami sudah melakukan memfasilitasi kurang lebih 31 pelaku usaha, tetapi pada misi dagang luar negeri ini kami tidak menutup untuk pelaku usaha mandiri yang mereka berkeinginan untuk memperluas pasarnya dengan biaya mandiri. Misi dagang ini juga kami bekerja sama dengan Perwadak, dengan Kementerian Perdagangan juga. Jadi seluruh buyer yang didatangkan pada saat misi dagang adalah buyer-buyer yang sudah berkredibilitas sudah baik ya dari perwakilan perdagangan. Next. Nah, bagaimana cara kami untuk menarik atau memfasilitasi UKM-UKM Jawa Timur yang jumlahnya sekitar dengan fasilitas yang kami berikan secara terbatas? Berikut kami perjelas. Sebelumnya kami yang membuat e-flyer yang kami sebarkan di IG Disperindak. Kemudian kami sebarkan juga di WA Group. Kebetulan di Jawa Timur ini kami memiliki WA Group terkait pelaku usaha ekspor impor dan UKM potensi ekspor. Jadi mereka akan membaca e-flyer yang telah kami buat. Di situ terkait kegiatan promosi apa yang kami butuhkan, komoditi apa yang kami cari, serta pelaksanaan dan kapan serta lokasi kegiatan yang akan kami ikuti. Dari situ nanti para peserta bisa mengisi link yang telah kami sediakan, kemudian mengupload dokumentasi yang kami minta di formulir itu melalui link, antara lain legalitas perusahaan, legalitas produk, kemudian katalog, brosur, serta company profile yang mereka miliki. Next. Dari peserta yang telah mengisi tadi, kita telah mengumpulkan berapa jumlah pelaku usaha yang sudah mengisi. Dari situ kami sudah menentukan tanggal kapan ditutup untuk pendaftaran. Lalu kami melakukan scoring atau perankingan yang meliputi apakah tergolong produsen atau trader, karena kami lebih mengutamakan produsen ya daripada trader. Kemudian produknya apakah sudah ekspor, kalau sudah ekspor kemana saja, kemudian lama perusahaan, jumlah tenaga kerja,
kepemilikan website, media sosial, Instagram atau yang lainnya, kemudian nilai omset, kemudian apakah perusahaan memiliki company profile dalam bahasa Inggris, karena kalau untuk promosi kita ke luar negeri, pelaku usaha harus memiliki company profile dan katalog dalam bahasa Inggris. Kemudian kesesuaian dokumen perizinan antara lain NIB, BRT, halal, dan sebagainya. Setelah kami melakukan perankingan tersebut, kami akan mengambil beberapa pelaku usaha sesuai dengan anggaran yang kami miliki. Lalu sebelum kami undang, kami beritahukan mereka apakah mereka lolos seleksi administrasi atau tidak. Apabila mereka sudah lolos seleksi administrasi, maka akan kami undang untuk seleksi secara offline. Mereka kami undang untuk kami datangkan ke kantor dengan membawa legalitas yang mereka upload waktu seleksi administrasi sebelumnya. Next. Nah, ini hasil seleksi administrasi. Mereka kami datangkan kembali dengan membawa legalitas yang mereka sudah upload. Kami ada tim kurator yang sebelumnya sudah melakukan pelatihan dengan bekerja sama Kadin Institute. Kebetulan minggu ini kami ada pelatihan juga kurasi untuk gelombang kedua, dan hari ini adalah ujian untuk kompetensinya. Nah, pada saat melakukan kurasi ini, tim kurator akan memanggil, mereka akan cross-check data yang sudah diisi, kemudian mereka akan menilai aspek-aspek antara lain adalah legalitas, kemudian desain produk dan kemasan, karena mereka akan membawa sampel produk juga pada saat kami panggil, kemudian lokal konten. Di sini adalah kami mengutamakan bahan bakunya, kemudian inovasi produk serta kontinuitas produk serta potensial market. Mereka apakah sudah memenuhi pasar dalam negeri atau khusus untuk ekspor. Dari hasil kurasi secara offline tadi, kami melakukan penilaian dari tim kurator tadi sesuai anggaran yang kami punya. Ini adalah salah satu contoh untuk pameran Trade Expo Indonesia. Karena kami ada 12 stand, maka kami meloloskan 12 pelaku usaha. Kemudian kami buatkan berita acara dengan menampilkan nama produk, nama pelaku usaha, serta rata-rata nilai scoring yang ditandatangani oleh tim kurator, diketahui oleh Bapak Kepala Bidang. Next. Itu tadi adalah bentuk implementasi kurasi yang telah kami berikan. Sekarang akan kami beri salah satu contoh success story, salah satu UKM pelaku ekspor yang sudah melakukan ekspor ke beberapa, termasuk bukan beberapa kegiatan yang telah kami berikan, antara lain pelatihan-pelatihan ekspor serta termasuk di desa devisa. Next, masih ada. Slide-nya masih berlanjut yang tadi ya Bu Eka ya? Bu Elo. Ya. Ya. Iya, betul Pak. Next Pak Andoko. Bisa next. Nah, ini adalah CV temuan Guru Lestari. Produknya adalah gula aren. Temon Lestari ini kedudukannya ada di Pacitan, sangat terpengginan yang besar untuk produknya bisa masuk ke pasar luar negeri.
CV Teman Agro ini sudah kami fasilitasi beberapa kegiatan, antara lain promosi di pameran-pameran baik dalam dan luar negeri, kemudian pelatihan-pelatihan baik itu ECP, CPNE maupun JXCE, serta terakhir mereka masuk ke dalam desa devisa yang merupakan bimbingan dari LPI serta masuk ke desa Astra. Next, mungkin bisa disetel videonya Pak dari CV Teman Agro. Siap, mohon bantuan tim panitia. Di Desa Temon, Pacitan, kami merawat tradisi turun-temurun menyadap nira dari pohon aren. Dengan kearifan lokal, menggunakan temulawak sebagai pengawet alami, lahirlah gula aren dengan cita rasa khas, aman, dan organik. Kami membentuk kelompok tani dan koperasi, melibatkan puluhan petani dari 5 desa di Pacitan. Bersama, kami meningkatkan daya serap bahan baku agar tidak ada hasil petani yang terbuang. Kami terus belajar dan berbenah tahun demi tahun. Kapasitas kami tumbuh pesat. Ruang produksi lebih luas, kapasitas meningkat, akses distribusi makin luas, dan branding usaha semakin kuat. Produk kami unik, bercita rasa dan beraroma khas berkat pengawet alami temulawak. Didukung sertifikasi nasional dan internasional, kami menawarkan fleksibilitas varian dan kemasan dengan harga bersaing. Kami percaya pada keberlanjutan. Setiap limbah aren kami olah kembali menjadi pupuk cair organik. Tidak ada yang terbuang, menciptakan ekosistem produksi ramah lingkungan. Dari desa kecil di Pacitan, produk kami kini hadir di meja makan keluarga dunia. Dari Malaysia, Kanada, Belanda, hingga Jepang, membawa rasa manis alami Indonesia ke pasar global. Hey, goedemorgen. Sultan Sir. I live in the Netherlands. This is my morning coffee booster. I try to keep it sweet but healthy at the same time. And I found there is gula aren temon from Indonesia, which produce sugar substitute from palm Arenga pinnata trees, harvested from tropical Indonesian rainforests. It sweetens while retains the coffee taste, which is very important as a coffee lover like me. So far, it's legit and tasteful to the bone. I really recommend this product for those who are looking for sugar or sweeteners alternatives. CV Temon Agro Lestari, tumbuh bersama petani, menjaga tradisi, merawat bumi, dan menghadirkan manis alami yang mendunia. Dari desa menuju dunia. Berikut adalah salah satu pelaku usaha kami yang sudah berhasil masuk ke pasar global. Untuk materi saya rasa cukup.